Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Syafiatul Huda dengan NPM 211002058 dari kelas A. Di sini saya akan membacakan ayat-ayat ekonomi dan hadis-hadis ekonomi Islam. Yang pertama, ayat tentang konsep dan strategi dakwah ekonomi Islam. Surah As-Saff ayat 1-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura makatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Yang artinya, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah, dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Surah As-Saff ayat 1-4. Surah yang kedua yaitu Surah Al-Baqarah ayat 275-276 tentang larangan riba dan implikasi bagi perekonomian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzina yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'idatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqah wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Yang artinya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urutannya terserah kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimangan dosa. Yang ketiga, Surah At-Taubah ayat 103 tentang zakat, konsep dan fungsinya bagi sosial dan ekonomi masyarakat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim. Inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna memberikan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Surah At-Taubah ayat 103. Keempat, yaitu Surah Al-Kahfi ayat 46 tentang harta dan pengelolaannya dalam Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banunu zinatul hayatid dunya. Wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala.
yang artinya harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Surah kelima, Surah Al-Hujurat ayat 10 tentang konsep modal sosial. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihul baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudara yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Keenam, Surah Al-Ma'un tentang jaminan sosial. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama, maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat ria dan enggan memberikan bantuan. 7. Surah Al-Qasas ayat 77 tentang perilaku konsumen. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di duniamu dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat keburukan atau kerusakan. Yang kedelapan yaitu Surah Al-Quraisy tentang entrepreneurship dan strategi bisnis Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Yang artinya karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dengan musim panas. Dan hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Kesembilan, Surah Al-Hasyr ayat 7 tentang distribusi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walirrasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabil. Kaila yakununa daulatan baina agniya'i minkum wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab.
yang artinya harta rampasan dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan. Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat keras hukumannya. Surah Al-Isra ayat 27 tentang distribusi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Allah, kepada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma tu'ridanna anhum mubtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawla maisura. Yang artinya, dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lembut. Surah Al-Isra ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wa la tabsutha kulla basti fataq'uda maluman mahsura. Yang artinya, dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya, nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Surah Al-Isra ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Yang artinya, sungguh Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh Dia Maha mengetahui, Maha melihat hamba-hambanya. Surah ke-10 yaitu surah Al-Jumu'ah ayat 10 tentang kerja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah Maha banyak-banyak agar kamu beruntung. 10 hadis tentang ekonomi Islam. Yang pertama tentang riba. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dahabu bid-dahabi riba ilaha awaha wal fiddatu bil fiddati riba ilaha awaha wal burru bil burri riba ilaha wa ha'a wasya'iru bisya'iri riba ilaha wa ha'a. Yang artinya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jual beli emas dengan emas adalah riba kecuali secara kontan. Perak dengan perak adalah riba kecuali secara kontan. Biji gandum dengan biji gandum riba kecuali secara kontan. Tepung gandum dengan tepung gandum adalah riba kecuali secara kontan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis kedua yaitu tentang gadai. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ashtaroda ta'aman min yahudiyin ila ajali wa rohanahu dir'an min hadidin. Yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dan beliau menggadaikan baju perang dari besi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ketiga tentang hawalah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala matlu ghanin dulumun faida utbi'a ahdukum ala maliyin falayatabi. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda,
Penundaan pembayaran utang oleh orang kaya adalah kezoliman. Jika salah seorang di antara kalian diminta untuk mengalihkan utang kepada orang kaya, maka hendaklah ia menerimanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis keempat tentang mujaroah, kerjasama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillahi bin Umar anna Rasulullah SAW wa amala ahla Khaybara bisyatri ma yakhruju minha min tamarin aw jar'in. Yang artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memperkerjakan penduduk Khaybar dan mereka mendapat separuh dari hasil buah-buahan dan tanaman yang dihasilkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis kelima tentang mudorobah. Bismillahirrahmanirrahim. Salasun fihinna barakatu bay'u ila ajali wa muqaradatu wa kholatul bari bisyairi lil baiti wala lil bayi. Yang artinya ada 3 perkara yang diberkati, jual beli yang ditangguhkan, memberi modal dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Suhaib radhiyallahu anhu. Hadis ke-6 tentang wadi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Man auda'a wadi'atan fala domana alaihi. Siapa saja yang dititipkan, ia tidak berkewajiban menjamin. Hadis riwayat Daruqutni. La domana ala mu'tamanin. Yang artinya tidak ada kewajiban untuk orang yang diberi amanat. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hadis ke-7 tentang tas'ir. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha huwa musa'iru fabidu basitu rajiqo wa inni la jazur an alaqallahu wa laisa ahadu minkum yutalibi bima dolamatin bidamin wala malin. Yang artinya sesungguhnya Allah lah zat yang menetapkan harga, yang maha menciptakan, maha melapangkan, dan maha pemberi rezeki. Sesungguhnya aku berharap bertemu Allah dalam keadaan tak ada seorang pun di antara kamu sekalian. Menurutku mengenai kezoliman adalah hal darah dan harta. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ke-8 tentang syirkah. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntu syariki fi jahiliyati fakuntu khairos syarikin la tudarini wa la tumarini. Yang artinya, dulu pada zaman jahiliyah engkau menjadi mitraku, engkau mitra yang paling baik, engkau tidak mengkhianatiku dan tidak membentakku. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Al-Hakim. Hadis ke-9 tentang Aryah. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ista'ara minhu adra'an yauma Hunainin faqala Agosban ya Muhammad qala bal ariyatu masmunatun. Yang artinya Nabi Muhammad SAW pernah meminjam baju beli darinya pada perang Hunain. Apakah gosok, wahai Muhammad? Tanya Sofwan. Beliau menjawab, tidak, tetapi barang pinjaman yang dijamin. Hadis riwayat Abu Dawud dan Muhammad. Hadis ke-10 tentang dagang. Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'ad bin Jabal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atyabul kasbi kasbu tujaril ladhi ida hadasu lam yakdibu wa ida wa'adu lam yukhlifu wa ida tuminu lam yakhunu wa ida akatara lam yadumu wa ida ba'u lam yamdahu wa ida kana alaihim lam yamtulu wa ida kana lahum lam yusahilu. Yang artinya dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sebaik-baiknya usaha adalah usaha berdagang yang apabila berkata tidak berdusta, apabila berjanji tidak mengingkari, apabila diberi amanah tidak khianat, apabila membeli tidak mencela, apabila menjual tidak memuji, apabila punya kewajiban tidak menunda-nunda pembayaran, apabila memiliki hak piutang pada orang lain tidak mempersulit. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sekian pembacaan ayat-ayat dan hadis ekonomi Islam dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.